Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang lagi ada di Cerita Kopi Rajo-Rajo. Eh, Kali ini saya akan perkenalkan beberapa peralatan kedai kopi ya, lengkap tapi versi versi sederhana gitu. Saya versi kedai kopi sederhana yang menggunakan metode manual brew. Jadi kita nggak menggunakan mesin yang berbasiskan listrik. Ini berbasiskan ya manual ya, berbasiskan tenaga. Uh, Oke, tenaga manusia dan ya paling kompor ya gitu. Oke, jadi langsung aja di sini saya ada beberapa peralatan yang biasa kita pakai dan uh, cukuplah untuk sebuah kedai kecil gitu ya. Oke, mari kita lihat. Oke, yang pertama adalah kulkas. Kulkas yang di rumah mestinya sudah ada ya. Jadi nggak usah kulkas yang seperti ini juga bentuknya. Kulkas biasa yang ada di rumah itu juga cukup. Yang di atasnya ada freezer untuk bikin es batu, di bawahnya pendingin. Nah, kita butuh tuh untuk freezernya karena banyak menu kita kan yang butuh es batu. Jadi nantinya bakal banyak bikin es batu gitu ya. Oke, yang kedua yang saya yakin juga di rumah rata-rata sudah punya adalah kompor. Ya, ini ada kompor karena nanti kita butuh untuk bikin air panas, manasin susu dan sebagainya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah ini leher angsa, teko leher angsa atau biasanya disebut juga dengan gooseneck gitu. Nanti pilih juga teko ini yang ada termometernya. Kalaupun misalnya dapatnya yang nggak ada termometer, mau belinya yang kayak gini ya nggak pakai termometer, berarti harus beli termometer sendiri gitu, terpisah ya, termometernya harus dibeli gitu. Ya, alat berikutnya adalah grinder. Nah, grinder ini biasa kedai-kedai itu pakai yang mereknya Latina ya, Latina 600N. Itu harganya sekitar 2,5 juta gitu. Tapi model lain juga banyak yang ada, bahkan ada yang harganya 3 juta, 4 juta, 9 juta, sampai 12 juta juga ada. Tapi yang ini juga udah cukup gitu, 2,5 juta. Atau bahkan beli yang ini. Kalau ini sebenarnya ini yang versi murahnya gitu ya. Ini buat yang versi murah. Ini harganya cuma 550.000, 600 atau mungkin sekarang 700-an kali ya gitu. Sekitar gitu. Ini udah cukup kok bisa bikin espresso juga. Untuk espresso bisa dipakai gitu nih. Dia ada 8 level ini kasar halusnya gitu ya. Kalau untuk espresso saya biasanya mentokin ke kiri sehingga dia halus sekali, kalau ke kanan dia lebih kasar. Oke. Kemudian ada alat yang namanya ini Vietnam Drip. Vietnam Drip ini untuk bikin kopi susu ala Vietnam. Jadi nanti bubuk kopinya dimasukin ke sini, susu SKM, susu kental manis, nah kemudian kita tuang air panas ke sana dan dia netes di bawahnya. Oke, kopinya, jadi kopinya disaring. Ini namanya V60 untuk manual brew juga. Kopinya disaring dengan ini pakai kertas, ada kertas saringannya. Jadi nanti bubuk kopinya kita masukin dan dituang air panas, dia akan turun ke bawah ini, ke tekonya gitu ya. Jadi kita perlu juga sih teko seperti ini, atau biasa disebutnya gelas server. Oke, kemudian apalagi ya, ini tambahan aja sih, saya suka pakai menu yang di shake. Jadi ini shaker gitu supaya rasanya lebih enak gitu ya. Kemudian ini yang penting juga adalah timbangan digital. Timbangan digital cari yang ada timernya. Jadi ini ada timer, dia hitung detiknya di situ. Karena pada saat bikin kopi kita sangat perlu dengan waktu gitu ya, kita harus jaga waktunya. Jadi perlu ada yang pakai timer. Kemudian nah ini dia, ini adalah namanya Rockpresso, alat untuk bikin espresso. Alat untuk bikin espresso. Ini harganya saat ini sekitar 3 juta lebih ya, 3,5 jutaan gitu lah harganya di pasaran. Oke. Sebenarnya banyak alat lain yang untuk bikin espresso, nggak harus Rockpresso juga, ada Aeropress, Flare, dan Staresto, banyak lah.
tergantung budgetnya juga gitu ya. Jadi ada yang kayak apa, Aeropress itu mungkin di bawah 1 juta gitu ya. Tapi yang umum dipakai di kedai-kedai memang ini, dan hasilnya kalau menurut saya ini lebih pas lah ya, lebih bagusin, mirip-mirip lah dengan mesin. Oke, ini Ropresso untuk bikin espresso. Kita balik lagi ke kompor. Ini ada steamer, jadi ini untuk menstim susu, untuk bikin busa dari susunya itu kalau kita bikin latte atau cappuccino. Nah, dia karena nggak pakai listrik, dia pakai kompor. Nanti kita masukin ke sini milk jugnya. Oke, sebentar, kita ambil milk jug. Nah, ini alatnya. Susunya biasanya dimasukin ke sini, kemudian nanti dipanasin di sini. Dia keluar steam, keluar uap panas di sini ya. Jadi ini pada saat kita buka, dia akan keluar uap panas yang akan memanaskan susu sambil dia bikin foamnya juga. Oke, ini dia alatnya. Alat lainnya adalah ini cup sealer. Ini cup sealer yang murah justru ini. Ini cup sealer ini harga 600 ribuan, 700 ribuan ya. Ini karena ini manual. Jadi ini nanti cupnya kita, kalau kita punya gelas plastik seperti ini, nah dimasukin ke sini gelasnya, kita dorong, kemudian kita seal. Ini handle-nya ditarik, set gitu ya. Nah, dia nanti akan jadi ada tutupnya di atas. Tapi ini manual. Jadi begitu selesai kita harus gulung pakai tangan. Jadi digulungnya pakai tangan lagi. Gitu. Ada yang di atasnya ini yang semi manual. Jadi ketika kita sudah selesai, kita tarik handle-nya, dia sudah selesai, ini ngegulung sendiri. Ada yang seperti itu. Ada juga yang lebih otomatis lagi. Kita tinggal taruh aja seperti ini, pencet, tung, dia masuk sendiri, dia ngepres sendiri dan keluar sendiri. Oke, itu harganya mungkin di atas 2 juta gitu ya. Kalau ini harganya cuma 600 ribu, 700 ribuan lah ya. Malah ini sebenarnya ini alat yang saya punya pertama ini kalau nggak salah ya. Ini dulu beli second nih. Ini beli second. Ini dulu beli second hanya 200 ribu kalau nggak salah belinya. Oke, ya inilah peralatannya kurang lebih itu. Kalau air mineralnya bebas mau pakai air mineral apa. Kalau punya dispenser pakai dispenser. Saya malah nggak pakai dispenser, saya pakainya alat ini aja. Yang murah ini juga murah alatnya. Jadi tinggal pencet airnya keluar dan nggak capek ngangkat-ngangkat galon. Tinggal dimasukin aja di atas gitu. Oke, ini kalaupun ada tambahan bisa ditambahkan juga beli cool box. Cool box ini untuk es batu gitu. Kalau es batunya mau beli gitu, kalau bikin sendiri ya nggak usah. Nah, jadi kalau kita mau bikin sendiri pakai di kulkas, ya udah cukup aja bikin sendiri aja di kulkas, nggak usah pakai cool box lagi. Ya oke, cukup sekian dulu untuk kali ini pengenalan peralatan-peralatan kedai kopi sederhana. Yang lumayan lengkap lah ya untuk manual brew gitu. Sebenarnya ada yang lebih sederhana lagi. Sederhana lagi adalah yang berbasiskan cold brew. Itu nanti saya ceritakan di materi selanjutnya. Tapi untuk sebuah kedai kecil, kedai sederhana yang kita buka di rumah aja dengan peralatan yang tadi sudah kita lihat, itu sangat cukup gitu, sangat cukup gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.